hidden agenda. Jadi ada agenda terselubung yang dikerjakan oleh sekelompok atau golongan yang hendak memunculkan antikris nanti. Nah, Kalau kita menggunakan teknologi itu, sebenarnya sekian mungkin 0,05%-nya sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar itu akan masuk ke rekeningnya mereka. Katakanlah yang pernah terjadi ada isu adalah illumination. Pastor-pastor belakang ini yang ramai sekali dibicarakan orang ya di sosmed ya, metaverse. keren ya namanya Keren ya. Metaverse. Ini gara-gara si Itu yang wanita ya? enggak Bu Meta, Mbak Meta, bukan? bukan. Ini gara-gara si siapa ini namanya yang punya Facebook ya, Mark Zuckerberg itu mengubah nama perusahaan jadi Meta. Gara-gara itu sih sebenarnya pemicunya sehingga metaverse ini muncul ke permukaan. Jangan dulu kita bicara ke tempat itu ke situ, tapi kita bicara tentang teknologi virtual. Ya. Ini semakin kesini ini semakin maju, semakin canggih, semakin mudah, semuanya di ujung jari, praktis dan masuk gereja dan berbahaya atau tidak sih sebenarnya ini? Masuk gereja, masuk dapur, masuk kamar mandi. Oh, iya. Kalau masuk gereja berarti teknologi ini bertobat ya? Oh gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah ini berbahaya atau tidak sih sebenarnya dalam konteks batasan dunia Kristen, kekristenan? Apakah peralatan ini bahaya atau tidak? Mungkin maksudnya itu ya, teknologinya, iya. Wah, saya kira justru sekarang seluruh manusia benar-benar bergantung kepada teknologi. Iya. Ya, sekarang gini saja dah, saya lapar. Ya tinggal gosen pakai tetet. Terus uang pembayaran nggak perlu pakai uang cash, langsung pakai Bitcoin, Pak? iya, Oh, Bitcoin. pakai- Ada macam-macam kan di situ kan, iya, macam-macam. pembayaran Iya. digital kan gitu. Oke. Nah, sekarang loh ini, kemana-mana kita bergantung kepada ini. Begitu dia batunya sudah kita lihat sudah 5%, langsung sudah Baterainya, Iya. Pastor. Ya. stres. Wah, ini mau dicolok di mana ini? Iya. Kan gitu. Su- Wifi-nya putus mati atau kuota habis, ya kita bingung. Lebih gelisah baterainya mau habis daripada duitnya mau habis. Nah, itu mungkin juga. Iya. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Berarti Berbahaya, Pastor. ya tidak berbahaya menurut saya. Akan ke depannya juga tidak berbahaya. Tidak, bergantung kita sih bagaimana cara kita menggunakannya. Oke. Kalau saya pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk bisnis ya, untuk pekerjaan, untuk mencari data, kan sekarang semuanya di sini gitu. Iya. Oke. Maka semuanya bisa menjadi penolong buat saya, sangat membantu buat saya. Mudah ya. Mudah. Pastor Kukuh. Dulu kita jauh dulu ya ke belakang ya. Dulu pertama kali ada internet www itu katanya itu simbolik dari 666. Iya, www-nya ya. Iya. Tapi sekarang Antikris. kita juga pakai itu untuk memberitakan Seluruh ya. firman Tuhan WWW gereja. bukan Smackdown ya? Wrestling ya. Nah, jadinya gimana ya, Pastor? Dulu itu kan ditantang, wah itu produknya antikris. Tapi sekarang gereja-gereja, hampir setiap gereja mungkin ya punya web sendiri. Iya. Nah, itu permulaan dari ditentang, akhirnya dipakai juga tuh akhirnya. Jadi orang curiga selalu ya, Iya. setiap kali ada teknologi baru Iya. yang itu namanya dipergunakan dan seolah-olah ada sesuatu yang terselubung di dalam media Itu dulu, spiritual itu Pastor. kan. Sekarang waktu bayar persembahan, memberi persembahan, pakai barcode itu pernah kan 2 tahun atau 3 Iya, tahun barcode sebelumnya. itu 666 barcode gitu ya, itu antikris. juga dinyinyirin tuh. Ngapain pakai produk barcode, pakai alat barcode, itu kan adalah produk antikris. Sejak pandemi, gereja-gereja yang mampu untuk mengaplikasikan ini tuh transfernya juga pakai barcode sekarang. Akhirnya dipakai juga tuh. QR ya, QR code ya. Ya. Akhirnya dipakai juga. Pastor Kukuh gimana? Iya. Kalah ya? Firman- Enggak ya? Enggak kalah ya? Firman Tuhan berkata, my people destroy because lack of knowledge. Iya.
umatku binasa karena Tidak kurang pengetahuan. Tidak mau belajar ya? Tidak mau belajar. Nah, padahal kan pengetahuan terus berkembang sehingga menghasilkan sebuah teknologi yang berkembang pula. Dulu tadi Esther Guntur berkata kita mengandalkan handphone ini untuk membantu pekerjaan manusia, pekerjaan kita. Gitu. Dulu handphone cepat habis baterai, kita bingung ngecas. Sekarang teknologinya adalah fast charging. Jadi dicas tidak sampai 5 menit, dari 30% langsung 90%. Cepat sekali. Itu justru kan berarti pengetahuan bertambah. Nah, berarti firman Tuhan berkata, my people destroy because lack of knowledge, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Sebetulnya firman Tuhan sedang menganjurkan kita, mendorong kita untuk ya belajarlah. Gitu. Berarti teknologi terus berkembang. Dulu cuman SMS, pager dulu, tidit, pager berbunyi. Kemudian saya belum lahir. Belum lahir. Terus kemudian SMS, dari SMS, telepon voice, sekarang video call. Setelah video call sekarang berkembang Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams dan banyak lagi. Nah, sebentar lagi berkembang lagi dunia digital ini, metaverse. Dulu hadir cuman teksnya saja, yang ke sono, orangnya tetap di sini. Lalu hadir voice-nya ke sono, kita di sini. Lalu gambarnya kita bisa ke Amerika, video, kita tetap di Indonesia. Video call ya. Nah, sebentar lagi metaverse bisa avatarnya kita di sana, gambarnya kita secara digital, kita tetap di sini. Nah, 3 dimensi ya. 3 dimensi. Lalu apakah kita mau destroy karena nggak mau belajar? Kita mau ketinggalan zaman. Padahal firman Tuhan sudah memberi dorongan kepada kita. Semua ada. Ustaz, tadi kan saya bilang ada tuduhan waktu itu awal muncul ya, tuduhan produk antikris. Akhirnya kita mengikuti. Orang Kristen mengikuti. Kalah ya. Gimana? Oh, enggak. Itu tuduhan itu karena orang keminter saja, terlalu pinter. Jadi menurut dia itu adalah sebuah tuduhan karena teknologi itu adalah sarana antikris. Hampir sama dengan vaksin kemarin. Jika Anda divaksin berarti Anda akan ditaruh di lengan Anda. Ada chipnya. Gitu. Nah sekarang orang yang tidak divaksin loh nggak bisa kemana-mana. Naik pesawat nggak bisa, harus ke mall nggak bisa. Mesti scan. Kereta api, penyeberangan semua. Rugi sendiri. Nah sehingga itu yang saya katakan terlalu keminter. Tadi dikatakan tidak berpengetahuan. Tidak berpengetahuan, kemudian dia memvonis, dia menyampaikan pikiran menurut dia seperti itu padahal tidak. Open minded ya. Harus ya membuka wawasan. Curiga boleh sih tentang ya? kemajuan ini. Curiga boleh, tapi kalau curiga tanpa alasan. Nah ya. Teknologi itu kan netral. Ini pesta mesti harus dicurigai? Bisa nggak ini dibilang tipu-tipunya iblis saja ya, pakai teknologi ini, pakai alat handphone yang akhirnya kita terbuai dengan gadget kita. Kan? Bagaimana sebenarnya Tuhan itu kasih manusia untuk menguasai, berkuasa. Iya. Coba saya membaca ya di Kejadian 1 ayat 28 di Indonesian Modern Bible dikatakan Elohim, Tuhan memberkati mereka. Manusia. Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi firman Tuhan berkata, penuhi bumi, terus taklukkan, berkuasalah. Nah, apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk teknologi, firman Tuhan sejak semula berkata, taklukkan, berkuasalah. Bukan kita yang takluk. Jadi iblis itu kan pasti berusaha menjauhkan kita dari pencipta dan juru selamat kita. Nah, ini dia setan tujuannya di sini, sehingga kita dulu muncul ATM atau kartu kredit. Jangan antikris 666. Sekarang siapa yang nggak pakai? Nah, kemudian vaksin itu kan juga sebuah teknologi pengetahuan yang berkembang di dunia kedokteran, kesehatan. Kenapa mesti dicurigai? Jangan nanti ada chip. Nah, chip sendiri juga teknologi. Kenapa harus
kita yang takluk, bukan kita yang sesuai dengan firman Tuhan mentaklukkan dan berkuasa atas itu. Kalau dikatakan kita kalah dengan teknologi ini, enggak juga ya? Tidak, justru teknologi kan diciptakan oleh manusia. Jadi berubah, bertambah baik, bertambah cepat karena manusia ingin lebih bagaimana dapat yang terbaik dan lebih cepat, dapat lebih instan, kenapa tidak gitu. Maka diciptalah teknologi seperti ini. Terus berkembang ya. Mulai dari HP jadul besar-besar sampai kepada HP yang tipis tapi canggih luar biasa. Oke. Baik, Pastor. Jadi gini, contoh ya. Saya suka musik, nonton konser musik, grup musik. Saya suka nontonnya di TV, saya suka nontonnya di YouTube. Itu kan virtual. Boleh ya saya katakan itu virtual. Tapi tetap rasanya lebih puas kalau saya nonton konser beneran. Saya bayar tiket, saya ada di sana, adrenalinnya dapat, ambience dapat, semua dapat. Jauh lebih puas rasanya waktu nonton langsung live ya. Bagaimana dengan ibadah online? Nah, jadi sekarang ibadah online di rumah saja, nonton videonya saja. Kedepannya ada teknologi metaverse, di mana itu adalah 3 dimensi. Kita pakai perangkat ya, pakai headset ya, kita seolah-olah ada di tengah-tengah ibadah. Ya, padahal itu maya, bukan fiktif ya, bukan ya. Cuma ya, kita ada di ruang berbeda dengan orang lain di ruang yang lain. Tapi setelah kita menggunakan perangkat itu, kita seolah-olah bertemu nyata di tempat itu. Ini menanggapi seperti ini gimana? Gereja atau kekristenan menanggapi hal seperti ini bagaimana? Kita pernah ngobrol ya, Kak Kukuh ya, soal bagaimana kepuasan kan di jiwa. Seseorang misalnya dia dapat memilih, saya memilih lewat online ataukah saya memilih untuk hadir di situ seperti tadi di sebuah konser. Itu kan bergantung kepada kepuasan jiwa. Ada orang yang tanpa harus datang tapi dengan online dia mengalami kepuasan. Artinya dia percaya Tuhan itu Tuhan atas segala bidang waktu kapanpun dia ada. Jadi sekalipun lewat online dia bisa diberkati. Bukan berarti hanya pada saat dia datang beribadah onsite dia diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat gini loh, anaknya Pastor Kuku tuh yang kecil siapa namanya loh? Siva. Itu kalau ngomong tuh sudah Inggris. Inggris terus tuh. Pak, kursuskan dia di onsite, ketemu guru teacher Inggris, atau dia belajar sendiri lewat ini? Dia hanya saya pegang ini. Dan nonton TV, lalu bisa sendiri bahasa Inggris. Bisa sendiri. Kan saya juga ada banyak kosakata yang kalah sama dia. Nah, jadi sekarang permasalahannya adalah apakah tadi yang saya contohkan tadi anak Pastor Kuku itu dia bisa dan dia mampu. Dia mendapatkan, dia belajar, dan itu luar biasa. Padahal dia tidak ketemu guru secara langsung, berada di kelas bahasa Inggris langsung, tidak. Tetapi dia dapatkan dari sini, dari peralatan itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Di mana tadi di ayat dikatakan, kita yang menciptakan, kita yang menaklukkan, dan kita yang menguasai itu. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu. Pastor Kuku, terganggu nggak sih gereja dengan cara seperti ini, ibadah online, apalagi nanti kedepannya semakin maju entah gimana, terganggu nggak sih gereja fisik? Gereja itu sekumpulan orang percaya, sekumpulan para imam juga yang melayani. Tugas dan kewajibannya adalah menyelenggarakan ibadah. Nah, kalau menyelenggarakan ibadah, kalau ibadah onsite atau bertemu secara fisik tetap itu muka, ya? Itu diadakan tidak memungkinkan karena pandemi, ya kan adanya lockdown, physical distancing dan mengurangi penularan virus itu. Nah, kan berarti gereja itu kan tetap berkewajiban menyelenggarakan ibadah, tidak bisa onsite, kan bisa menyelenggarakan ibadah secara online, baik itu melalui Zoom meeting, Google meeting, atau membuat ibadah live streaming. Nah, jika dalam keadaan tidak memungkinkan secara fisik, ya kan
berarti ada teknologi. Firman Tuhan katakan kuasailah, kan tidak salah melakukan firman juga, mengadakan ibadah secara online. Memang tadi Pak Tommy juga berkata bahwa rasanya lebih pas kalau datang Lebih langsung puas. di konser Ya, itu. lebih puas kan? Iya, benar. Secara jiwa. Iya, atmosfernya. ambience-nya. Iya. Tapi dalam ibadah esensinya adalah Tuhan hadir dalam ibadah itu, karena itu rahasia ibadah, karena Kristus hadir. Lalu jemaat juga tetap merasakan hadirat Tuhan, sukacita. Jadi itu tidaklah mengganggu. Kita skip dulu pandeminya. Ya, Kedepannya itu mengganggu nggak kalau ini tetap ada ibadah online? tidak akan mengganggu. Ibadah secara virtual ya. Justru akan sebetulnya sangat menolong jemaat yang mereka berhalangan untuk hadir atau jaraknya terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kan Ya. cukup online. Ya. Ya. Jadi tidak mengganggu. Daya jangkaunya juga ya. Iya. Daya jangkaunya ibadah online itu sampai ke seluruh dunia. Ya. Sepanjang Global, orang akan ya. membukanya, Internasional. ada internasional. Ya. Berarti kan punya kelebihan yang banyak sekali, tidak mengganggu, justru ini melengkapi, justru saya lihat Ya, dan oke. sangat menolong. Pastor, tentang dunia virtual, dunia maya, Iya. teknologinya apa dan sebagainya. Ini kedepannya pasti akan lebih ada aja Iya, yang pasti baru nih, ya, yang pasti. baru. Ada nggak sih pesan-pesan dari Firman Tuhan, entah itu nubuat, tanda-tanda seperti ini di waktu yang lalu? Mungkin banyak kita sudah mendengar hamba-hamba Tuhan bilang ini sudah akhir zaman. Wah, gereja sudah tidak boleh lagi ke gereja, tetapi ini adalah siasat iblis untuk kita supaya tidak datang ke gereja bertemu yang lain, kita harus di rumah saja. Ini adalah siasat iblis. Memang seperti itu ya, Pastor Guntur? Iya, ada banyak orang menganggap bahwa teknologi yang berkembang sekarang secara virtual itu teknologinya adalah hidden agenda. Jadi ada agenda terselubung yang dikerjakan oleh sekelompok atau golongan yang hendak memunculkan antikris nanti. Nah, ini kan memang bahasa yang memang bisa membawa banyak orang yang tidak paham meyakini bahwa teknologi itu adalah antikris. Ya. Kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat di dalam kitab Wahyu ya. Bagaimana kemunculan antikris, dia akan kuasai keuangan, budaya, bahasa, bangsa-bangsa, seluruhnya dia kuasai semua. Dan beberapa mirip sudah terjadi ya. Ya, Seperti dan itu kan kemudian mereka melihat dan mencoba membandingkan, oh iya ini sudah mirip ini, menuju ke situ, Ya. kan gitu. Sudah tidak lagi membayar secara fisik. Ya, jadi ada uang global ya. Ya, Jadi satu mata uang bisa dipakai. Nah itu kan kripto kayak segala Kripto, macam ya, ya. Bitcoin. Sudah Bitcoin dan semuanya itu orang mulai melihat ke situ. Kemudian kok sekarang kok orang vaksin tuh di lengan. Apakah nanti berikutnya di sini gitu ya? Iya. Di dahi. Di sini aja supaya dapat merasakan. Sebenarnya Pastor Guntur ini memang siasatnya antikris yang sebenar-benarnya, atau ini hanya pergeseran kita masuk ke zaman yang baru? Teknologi semakin memang akan terus berkembang, berubah ke arah lebih baik, lebih cepat dan canggih kan, semakin canggih. Nah, akan ada saatnya antikris itu baru menguasai alat-alat itu, tapi sebelum antikris menguasai, kita kuasai dulu. Oke. Kan gitu. Ya, Orang ya. percaya harus yakin bahwa ini yang penting sekali. Harusnya ini menjadi doktrin dasar tentang kedatangan Tuhan, bahwa kita semua orang percaya Yesus yang disebut dengan tubuh Kristus yang hidup di masa sekarang, masa dispensasi anugerah, tidak akan masuk ke masa itu kan ya, Ya. masa kesusahan besar yang disebut antikris. Jadi sekarang gereja itu pakai semua peralatan sarana untuk kemuliaan Tuhan, dan jangan takut ini akan disusupi oleh antikris, jangan takut. Oh, gitu. Pastor Gugu, jadi sekarang bergantung sekali dengan gadget ya, dengan digital. Teknologi. Nah, bahkan kita kalau memberi persembahan pun harus scan ya sekarang. Boleh ya scan meskipun ada fisiknya. Jadi sebenarnya sikap gereja ini harusnya dalam perkembangan teknologi itu apa ya, supaya tidak terjebak, maksud saya supaya tidak terjebak. Pertanyaan saya ada dua, Pastor ya, sekalian jawab. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bisa nggak sih membedakan sebenarnya ini produk antikris atau bukan, hanya sebatas teknologi aja?
yang membedakannya ada nggak sih alat atau apalah hikmat untuk itu? Yang pertama, teknologi itu diciptakan untuk memudahkan dan membantu pekerjaan manusia. Ya. Nah, saya pernah ketemu jemaat, sedang kita nggak ada ibadah, lockdown, karena kita ngikuti anjuran dari pemerintah. Lalu jemaat itu berkata dan telepon saya, Pastor, saya tadi ke gereja untuk membawa persembahan persepuluhan saya. Saya kan tidak mungkin transfer toh, Pastor. Kalau saya transfer, kan ayatnya di firman Tuhan nggak ada. Kan firman Tuhan berkata, bawalah persembahanmu. Ya saya bawa, Pastor. Saya tadi ke gereja, Pastor nggak ada. Ini masuk nih. Saya masukkan itu di kotak itu, amplop persembahan persepuluhan saya. Oh iya, terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Yang penting Ibu ingat, Ibu memuliakan Tuhan melalui persembahan Ibu. Saya bilang gitu. Nah, pemahaman Ibu ini adalah persembahan persepuluhan harus dibawa ke gereja, bukan ditransfer. Kalau ditransfer itu tidak ada ayatnya. Iya, ya saya menghargai daripada pemahaman sejauh mana ibu ini tentang firman Tuhan dan sebuah teknologi, karena ternyata ibu ini ternyata tidak bisa transfer. Bingung kalau mau megang ATM, bisanya tunai. Nah, dan itu gini, teknologi itu karena sebuah itu diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dan membantu pekerjaan manusia. Jadi sebetulnya itu sangat membantu sekali kalau gereja menerapkannya. Sekarang kita persembahan dengan menyediakan di beberapa platform media yang kita bisa scan, ya beberapa itu kan memudahkan mereka untuk tidak repot-repot bawa uang tunai, atau yang di rumah pun bisa scan, dimanapun bisa scan, duduk di tempat pun mudah dan aman ya. Iya, tidak perlu kantong persembahan diedarkan. Sebetulnya ini disediakan justru memudahkan jemaat untuk memfasilitasi mereka memberi kepada Tuhan. Ya. Jadi no problem. Ada yang kedua tadi? Ya. Belum. Belum dijawab. Ya. Apa itu yang kedua? Membedakan. Kalau itu adalah produk antikris atau bukan. Ya. Sekali lagi, firman Tuhan tadi di Kejadian sejak awal penciptaan dikatakan bahwa kuasailah bumi, taklukkanlah itu. Jadi apapun yang tercipta di muka bumi ini, dari tanah liat, benda materi yang ada di muka bumi, netral. Itu ciptaan Tuhan, seharusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jika nanti mau antikris mau pakai itu untuk tujuan mereka, harusnya mereka sewa dong, bayar persepuluhan sama Tuhan harusnya. Ya. Maksud saya itu kan ciptaan Tuhan. Kenapa enggak dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Jadi kenapa kita orang Kristen mencurigai chip antikris, metaverse, antikris? Wah, padahal antikris adalah seorang manusia, bukan seorang benda. Terus tentu benda ya. Pertanyaan saya tadi itu karena kalau kita menggunakan teknologi itu sebenarnya sekian mungkin 0,05%-nya sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar itu akan masuk ke rekeningnya mereka. Katakanlah yang pernah terjadi ada isu adalah illumination. Jadi semua produk yang kita gunakan barcode itu sebenarnya ada sekian persennya itu masuk ke mereka secara tidak sengaja. Kalau kita menggunakan teknologi itu sebenarnya sekian mungkin 0,05%-nya sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar itu akan masuk ke rekeningnya mereka. Katakanlah yang pernah terjadi ada isu adalah illumination. Jadi semua produk yang kita gunakan barcode itu sebenarnya ada sekian persennya itu masuk ke mereka secara tidak sengaja. Kita gunakan teknologinya mereka. Yang seharusnya uang saya itu. Tapi kita itu lupa bahwa seluruh teknologi, seluruh peralatan yang diciptakan sebenarnya itu untuk kebaikan. Kalaupun suatu saat itu diambil oleh mereka, ya biarkan saja. Biarkan saja. Kita nggak ada urusan dengan mereka. Kita nggak sengaja, nggak sadar, udah gitu. Nah, saya kasih contoh aja nih. Dulu kan marak ini, sorry ya. Dulu marak itu ketika banyak sekali teroris-teroris dan mereka menggunakan pendanaan yang
pendanaan yang sebenarnya orang berpikir untuk amal. Oh, ya. Kan orang tidak berpikir, yang penting dia beramal untuk Tuhan, selesai. Ya, yang dipikirkan orang bantu. Iya, tapi kalau ada orang lain yang menggunakan keuangan itu untuk sesuatu yang salah, tanggungan orang itu sendiri. Oke. Jadi menurut saya, kita orang percaya, ya lakukan saja, kerjakanlah dalam nama Yesus, ya, seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Perlu nggak sih, Pastor? Ini aku pergunakan produk ini, saya tengking, putus katanya, semua rencananya yang terselubung semuanya patah. Perlu nggak sih sampai seperti itu? Nggak sampai ke situ. Nggak ya. Oke. Yang hitam biarlah yang hitam. Jadi meskipun secara tidak sengaja tanpa pengetahuan kita itu ternyata benar ke sana, itu sudah biarin aja. Biarin saja. Ya, kita juga waktu akan berjalan, firman Tuhan akan membuktikan kenyataannya. Ya. Tuhan melihat hatimu yang memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Iya, baik. Oke. Terakhir ya. Jadi sebenarnya sikap orang Kristen yang paling tepat dengan teknologi dunia maya, teknologi virtual nih yang semakin sini semakin maju. Ini apa sih sebenarnya sikapnya? Karena semakin lama ini kita ini semakin tidak bergerak, Pastor, cuma di ujung jari. Ya kalau saya sih, kalau boleh sih, kalau ada yang baru canggih ya saya mau. Firman Alkitab sudah ada di sini ya, Bible sudah ada di handphone. Loh, Jangan-jangan lama-lama kita mentuhankan zat-zat, mentuhankan teknologi. Mempermudah sebenarnya. Iya gitu. Jadi gimana, Pastor, sampaikan gimana sikapnya? Ya kalau ada teknologi baru, HP terbaru lagi, kan Pak Kuku mau kan ya? Saya juga mau sekali. Kendaraan canggih, saya juga mau. Kalau boleh saya ganti kijang saya sama yang baru kayak gitu. Bisa nggak usah pegang ini, udah hologram aja. Nah, kalau ada yang model, kalau ada virtual itu, metaverse, kita kepengen juga tuh. Pengen tahu seperti apa sih seperti itu. Kenapa itu dibuat gitu? Metaverse itu kan artinya meta itu kan melampaui ya. First universe, alam semesta. Jadi melampaui alam semesta. Jadi tidak ada batasan antara dunia fisik yang kita ini fisik dengan dunia di digital, tidak ada batasan. Nah, metaverse sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, bahkan dekat dengan kita. Bahkan di Indonesia sudah masuk. Presiden Jokowi juga sudah mempersiapkan orang-orangnya untuk dilatih orang-orang di Indonesia ini untuk mempersiapkan itu di masa depan bangsa Indonesia sendiri. Jadi itu sebetulnya metaverse kan hanyalah satu teknologi. Saya bicara tentang teknologi ini ya. Jadi teknologi kan membantu pekerjaan manusia, tentunya pasti akan membantu gereja juga. Metaverse tadi artinya? Meta dan verse. Melampaui alam semesta ya kan, semesta. Iya. Itu melampaui batas. Itu tidak ada hubungannya melampaui kuasa Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Karena alam semesta juga ciptaan Tuhan. Iya, sama-sama melampaui. Iya. Dalam tanda kutip, melampaui. Melampaui dalam arti kita bisa ke ruang itu tidak ada batasan lagi. Nah, sebenarnya bahasa ini juga adalah bahasa kalau kita perhatikan dengan iman atau faith. Nah, iman itu sesuatu melampaui dari apa yang kita lihat. Tidak kita kelihatan pun iman itu bisa mendapatkan itu. Nah, jadi kalau saya compare ya, wah ini mirip-mirip ini dengan iman ya gitu ya. Sebab dengan iman saja maka seseorang mendapatkan sesuatu melampaui dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia doakan. Nah, Tuhan kita kan Tuhan yang membuat itu. Nah, kita diciptakan juga seperti citra gambarnya Elohim, segambar. Jadi sebagaimana Tuhan, tetapi kita juga ya tetap di bawah kontrol Roh Kudus. Baik, menarik ya. Oke. Jadi sebenarnya orang Kristen menyikapi ini ya itu adalah satu perkembangan teknologi. Dan kita kalau hadir di tengah kita, firman Tuhan tadi katakan taklukkan, kuasai, berarti kenapa kita tidak mau belajar? Kalau kita kolot, kita pasti ketinggalan. Nah, ya pasti. Nah, ini yang harus tegas. Jadi ini balik lagi ya, ini mendasar. Ini kita tidak sedang mendukung produk-produknya antikristus, tidak ya tadi. Tapi semata-mata kita memang ada di zaman itu dan kita memang harus seperti itu.
Oke. Yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Pastor Guntur, metaverse. Suatu saat nanti kita nggak perlu datang ibadah, karena kalau kita menggunakan perangkat headsetnya metaverse, kita pasang, seolah-olah kita ada di dunia nyata. Di samping kiri saya ada jemaat, kanan ada jemaat, depan saya ada pendeta atau pastornya yang berbicara khotbah. Sudah, kan kita sudah kayak 3 dimensi ya, seperti nyata, real. Dan sepertinya gereja tidak laku lagi untuk orang-orang datang ke gereja. Gedung fisiknya. Setuju nggak sih ini akan terjadi ke depannya seperti ini, Pastor Guntur? Iya, zaman akan berubah. Dulu orang berpikir bahwa gereja itu harus didatangi. Ketika COVID muncul, maka orang tidak perlu ke gereja. Ya. Dengan kata lain, gereja itu bukan sebuah tembok. Tembok bangunan di mana itu adalah sebuah ruangan untuk beribadah. Tetapi ibadah itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, ya, beribadah kepada Tuhan. Nah, konsep ini kalau suatu saat metaverse ini akan berkembang, saya yakin ya bahwa tidak semua orang ada di situ. Karena metaverse ini butuh teknologi, butuh keuangan besar. Ya. Keluarga-keluarga harus membeli peralatan yang harus dia beli. Tidak semua orang mampu untuk memberikan itu. Ya. Jadi gereja akan tersedia, secara virtual ada, tetapi onsite juga ada. Pasti itu akan berjalan. Jangan khawatir untuk tidak laku. Iya. Tetap laku. Pasti akan berlangsung terus, tetap ada. Oke, Pastor Kuku, metaverse. Gereja nanti akan ke situ juga atau mengikuti teknologi metaverse? Iya. Sekarang ini sudah ada gereja metaverse sih. Oh, metaverse. sudah ada. Jadi bulan depan kami malah janjian dengan salah satu leaders dari gereja itu untuk kami ada online meeting, bahkan untuk kita belajar karena dia sudah melakukan pengembalaan di sana. Di luar negeri. Dan itu sudah hadir. Di luar negeri sudah Iya, ada. di gereja itu. Jadi Metaverse Church. Metaverse Church. Dan ini kenyataannya sudah hadir di tengah kita. Ini yang terlibat sultan-sultan aja ini. Saya kira orangnya sederhana semua. Oh, ya? Dan mereka sangat kan perangkatnya mahal-mahal itu, Pastor. Iya, perangkatnya memang mahal. Untuk sekarang tuh memang mahal. Untuk Iya. sekarang. Oke. Iya. Saya percaya ke depan memang dunia kan makin berubah, tetapi Ibrani 13 ayat ke-8 Tuhan Yesus itu sama. Kemarin, sekarang, dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah, tetap sama. Nah, kalau Tuhan Yesus yang kita sembah juru selamat kita tidak pernah berubah, terjadi perubahan nanti ibadah online, onsite kan, metaverse atau yang lain mungkin lebih berkembang dari itu. Ya. Tuhan pasti sanggup menolong, melindungi, memperlengkapi kita untuk dengan perkembangan teknologi ini kita esensinya tetap bisa ibadah. Oke. Ya, Setuju ya? Setuju. Terakhir, kita maksudnya kita harus menanggapi makna teknologi ini terhadap dunia kekristenan itu apa? Yang terakhir. Kalau menurut saya sih pergunakan ya waktu yang ada selagi masih hari siang. Ya, akan datang malam, kita tidak akan dapat melakukan apapun juga. Dengan kata lain, masih ada kesempatan, pergunakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan dengan benar. Justru kalau mempermudah kerja kita, maka kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Ya. Artinya kalau tugas lebih cepat, kita dapat mengerjakan kembali tugas-tugas yang lain. Ya. Jadi, pergunakanlah semua peralatan, kecanggihan, seluruhnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Boleh nggak saya bilang, pergunakan teknologi untuk memuliakan nama Tuhan? Yes. Benar, gitu ya? Betul sekali. Kejadian 1:28 tadi. Oh gitu. Pastor Guguh mau nambahin untuk terakhir. Saya tambahin dengan firman ini aja ya, Amsal 1 ayat 5. Orang yang bijak akan mendengar dan menambah pengetahuan. Orang yang berpengertian akan mendapatkan nasihat-nasihat yang bijak. Dikatakan orang yang bijak akan mendengar dan menambah pengetahuan. Jadi teknologi berkembang, bila ada kesempatan Tuhan menuntun kita untuk belajar, berarti itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bijak, siapa orang bijak? Kita orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Tuhan menjadikan kita anak-anak yang bijak. Wisdom itu kan dari Tuhan toh, kita mendapatkan wisdom. Dikatakan orang bijak itu akan menambah pengetahuan. Jadi belajar, menguasai teknologi itu firman Tuhan. Nggak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Orang belajar kan. Dan mau nggak mau kita harus dipaksa
untuk mengejar pengetahuan itu. Ya, firman Tuhan berkata Supaya janganlah nggak kolot, dengan terpaksa gitu ya. Tetapi kalau itu ada di depanmu, kenapa engkau tidak belajar? Oke, baik. Sekarang Tommy punya gadget atau smartphone canggih. Enggak sih Pak, jadul ini. Tapi cuma make untuk WA doang. Iya. Ya kan sayang kan gitu. Iya, Sementara benar. semakin canggih bisa dilakukan banyak hal. Kita Iya. bisa share kontennya Yes Media gitu Iya. ya. Beberapa konten bagus kayak gitu Media ya. Anugerah. Media Anugerah. Nge-vlog secara spontan. Iya, nge-vlog. Tentang ibadah di lingkungan gereja ya. Padahal Oke, banyak hal bisa oke. dikerjakan. Jadi kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Iya. Jadi kesimpulannya pergunakanlah teknologi teknologi itu sebaik-baiknya, semaksimalnya Iya. untuk memuliakan Kuasai ya. nama Tuhan. Kita yang menguasai. Iya, Muliakan. menguasai ya. Iya. Harus bukan kalah ya. Ya, kita harus belajar, menambah pengetahuan. Kuasailah, taklukkan, bukan mengalahkan, menaklukkan orang loh ya. Iya. Jangan salah. Teknologinya. Jadi Iya, kita kuasai teknologinya. ilmunya, heeh. Iya, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk kemuliaan Tuhan. Iya, Kan kalau itu firman Tuhan. iya benar. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, itu mungkin kita bisa dikatakan kalah, ya. Rugi lah Rugi. kita rugi. Iya, iya. Iya. Untuk Kita rugi. misalnya nonton yang enggak gitu ya. Selain itu begini. Apa itu? Kenapa muncul teknologi kemudian dunia yang baru, sebentar lagi dunia digital yang baru, metaverse. Sebetulnya Tuhan tuh mau memberkati kita tuh lebih lagi berlimpah. Terbuktinya apa? Sekarang banyak orang anak-anak Tuhan yang YouTuber tuh penghasilan ratusan juta. Ya. Berarti kan mereka mendapatkan berkat dari Tuhan yang sudah sediakan di sana. Ada anak sekarang yang ada seorang menjual fotonya sampai miliar itu di dunia metaverse. Iya. Kok kenapa itu bukan anak Tuhan? Sebenarnya Tuhan sedang nyelentik ini. Anak Tuhan, hei, aku tuh sediakan kok berkat di dunia Peringatan ya? metaverse itu. Kenapa kok bukan anak Tuhan Iya. yang dapatkan di situ? Nah ini Anak Tuhannya ngomong, itu kan punya antikris. ini maaf kata kebodohan anak-anak Tuhan ya, Iya, iya, iya. terlalu mencurigai teknologi itu punyanya antikris. Iya betul. Padahal itu Tuhan itu sejak awal penciptaan untuk kemuliaan Tuhan, dan ternyata Tuhan sudah sediakan berkat di sana gitu. Ya. Oke, sepakat ya. Kita harus menguasai teknologi Untuk kemuliaan Tuhan, untuk ya. kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pastor Kuku, Pastor Guntur. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Kita bicara hal yang lain yang lebih menarik. Ya. Terima kasih sudah bersama kami di meja anugerah. Yosua Hamasia, Bless bless you. you.